Sahabat Suara Tapian, kami bersyukur dan bangga bisa diterima di ruang konsistori HKBP Kernolong. Kami berbincang dengan Pendeta Robert Pandiangan, beliau adalah Pendeta Resort di HKBP Kernolong. Kami akan berbincang tentang toleransi dan pengalaman beliau pernah berkunjung ke satu pesantren di Al Zaitun di Indramayu. Horas Amang Pandiangan. Horas Amang Menggaul. Terima kasih nih waktu Amang di sela-sela kesibukan pelayanan masih memberi ruang untuk kami untuk berbincang sebentar. Amang, Amang kan kami dengar juga banyak bergaul dengan berinteraksi dengan orang-orang di luar iman kita, orang Kristiani. Amang pernah menjadi pareses dan pernah di HKBP Tebet juga, Mang ya? Di Tebet tidak. Oke. Ya, tapi pernah di Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pernah di Palmera, Jakarta, kemudian di Perumnas Tangerang dan di Banten. Di Banten menjadi pareses ya? Benar. Oke. Tolong cerita, Mang. Sebagai pendeta, kira-kira apa sih makna toleransi untuk kita terus dengungkan? Karena kita kan berbeda secara agama, secara suku, tetapi tidak membuat perbedaan itu membuat kita menjadi menjauh, tetapi merajuknya menjadi kekuatan begitu. Ya, terima kasih. Sebelum saya masuk ke pokok percakapan, ada beberapa hal yang mau saya klarifikasi dulu. Ya. Jemaat kita ini HKBP Kernolong benar HKBP tertua di Pulau Jawa, bahkan mungkin di luar Sumatera Utara. Ya. Dan yang kedua, saya bangga di tempat ini sebab ini gereja kita seringkali dikunjungi oleh wartawan, ya wartawan nasional, hanya untuk mengcover berita tentang toleransi beragama. Sebab tetangga kita di sini ada satu masjid yang dari dulu sejak berdirinya jemaat kita ini dari 1919 sudah akrab dengan saudara kita yang Muslim di sini. 1919. Ya, persis tanggalnya tanggal 20 September 1919. Berarti sudah lebih 100 tahun. Benar, tahun ini 104 tahun. Ya. Dan kemudian saya secara pribadi waktu preses periode pertama ditempatkan di Asahan, lalu waktu itu saya tanya, kenapa saya ditempatkan di sana? Oh iya, karena di situ kan majemuk, kata Eporus. Waktu itu Eporus adalah pendeta WTP Simarmata. Jadi supaya ada terbina hubungan dengan teman-teman kita yang tidak seiman, yang belum seiman kira-kira seperti itu. Baik, kemudian saya ditempatkan di periode kedua di Banten, distrik Banten, dan tempat tinggal preses itu ada di Serang. Oh. Nah, saat di Serang sedemikian rupa saya kurang perhatikan sebenarnya, tapi saya ikuti beberapa kegiatan di situ. Ada di situ paguyuban persilatan, ya budaya Banten, dan di saat seperti itu rupanya ada memperhatikan saya yang mau datang ke situ, seorang pemuda, dan dia datang kemudian ke kantor, lalu ditanyakan, Bapak kayaknya ada minat bersatu atau bergabung dengan saudara-saudara yang berbeda kepercayaan, katanya. Beliau adalah beragama Muslim. Oh iya, senang sekali saya bilang. Lalu dikasih tahu ada pesantren di Indramayu, pesantren yang sudah bertaraf internasional dari semua layanannya, katanya. Ini ada kegiatan tahunan. Kalau Bapak berkenan, Bapak bisa ikut. Satu Muharram biasanya. Benar, satu Muharram. Iya. Lalu saya ajak teman-teman, kami berangkat malam itu ke sana, ke Indramayu, dan sampai di sana kira-kira saat subuh. Lalu menjelang pagi hari, kami difasilitasi untuk tempat istirahat sedemikian rupa. Lalu kemudian ya kita juga ikut semua kegiatan di situ memang, dan sangat senang sekali. Ada sapaan yang sangat baik ke kami sebagai orang Kristen di pesantren itu. Dan menariknya, untuk mewakili non-Muslim, saya yang diberilah kehormatan ya untuk memberikan kata sambutan. Dan saat seperti itulah saya merasakan, wah indahnya memang bersama-sama dengan saudara-saudara
walaupun tidak seiman tapi saling menghormati. Dan dari situ saya juga dapatkan ya, dan saya bangga waktu bercerita sebab salah seorang dosen sebelumnya di situ, dosen bahasa Ibrani, adalah juga dosen saya waktu saya masih mahasiswa di ISTT HKBP. Nah itu Amang Siahaan ya, Bapak Dr. SM Siahaan. Sontilon Siahaan. Ya. Dan salah satu produk pesantren itu yaitu air minum kemasan, Ya. justru diberi nama bahasa Ibrani. Ya. Iya, Samaim. Lalu saya, loh kok pakai Samaim? Saya bilang. Artinya air. Iya, jadi iya kami mengikuti itu juga dari bahasa Ibrani katanya. Ya. Nah, dan di situ juga kita banyak belajar bagaimana mereka mendidik supaya orang-orang yang nantinya keluar dari pesantren itu benar-benar juga mereka mengimplementasikan kehidupan yang toleran terhadap orang-orang yang berbeda iman, berbeda budaya. Dan kemudian juga mereka memproduksi banyak hal di situ, terutama misalnya ternak dan apa namanya ya? Hasil pertaniannya. Iya, hasil pertanian yang organik gitu ya. Ya. Nah, kemudian mereka mungkin jual lah seperti itu ke lingkungannya atau dan itu menjadi bagian daripada kebersamaan kan, Ya. karena apa yang mereka produksi bisa dinikmati oleh. Nah, dan saya juga bangga dan pernah juga saya katakan kepada teman-teman, ayo kalau kita mau belajar ya toleransi beragama, ya itu sangat baik kalau kita pergi ke sana. Dan saya juga sebenarnya masih rindu ke sana ya. Dan di situ saya berkenalan dengan Bapak Rumin CH Simatulong. Walaupun saya sudah tahu sebenarnya waktu di apa namanya harian Sinar Indonesia Baru dulu ya. Saya udah 4 kali ya, Mang. Udah 4 kali. Lumayan juga sih, belum 5 kali. Iya, belum 5 kali. Kembali soal toleransi, Pak Pendeta Pandiangan. Tadi terkesan bahwa HKBP Kernolong juga sejak dulu sudah menjalankan praktek toleransi itu. Iya. Toleransi itu kan bukan hanya teori tok. Iya. Dia harus menjadi praktek hidup. Apa yang dilakukan HKBP Kernolong termasuk masjid di lingkungannya ini? Kalau dengan masjid di tempat kita di sini, sehari-hari kita biasa bergaul, bicara. Kemudian setiap tahunan kan kita juga HKBP Kernolong bersama dengan majelisnya itu sudah terbiasa juga kita memberikan ya apa adanya lah untuk merasakan apa namanya perayaan-perayaan itu, misalnya Idul Adha dan juga pada Idul Fitri. Sedemikian rupa kita memberikan yang bisa kita berikanlah dinikmati oleh saudara-saudara kita, dan mereka juga seperti itu. Kalau ada kegiatan-kegiatan di jemaat kita di sini, mereka juga sangat memperhatikan ya, terutama untuk lingkungan ya, supaya tidak ada keributan-keributan seperti itu. Nah, itu yang sering kita lakukan. Dan kalaupun kita di sini misalnya kadang-kadang pada malam hari ada harus nyanyi begitu, mereka juga bisa toleran tentang itu, tidak harus apa namanya melarang. Dan kemudian kita juga seperti itu, dan kita sudah merasa jadi apa namanya menyatu dengan misalnya bunyi azan ataupun pada saat sholat Jumat gitu kan, udah kayak menyatu kita dengan suara itu, tidak ada lagi seperti alergi atau apa gitu. Nah, kemudian dalam kebersamaan dengan lingkungan lebih luas, ini kan ada dicanangkan Kelurahan Kenari ini menjadi percontohan perkampungan toleransi beragama untuk Kecamatan Senen. Jadi di kelurahan ini itu kita fasilitasi ya, baik bentuknya seperti apa Pak Pendeta? Ya pertama-tama semua unsur agama, kepercayaan ya kita bersama-sama di sini, dan kemudian ya tentunya ada juga dari FKUB-nya untuk menyokong, demikian juga dari kelurahan sedemikian rupa. Nah itu sudah, dan itu fasilitasi tempat apa kita sudah terbiasa. HKBP Kernolong yang hebat Amang Pendeta. Baik, sekarang agak teologis pertanyaannya soal toleransi. Kita tidak bisa tidak iman kita menjadi harus militan ke dalam. Tapi toleransi ini kan membuka ruang bahwa kita memberi hak orang lain yang berbeda iman dengan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu satu, bahwa Dia menciptakan keberbedaan itu bukan kita untuk terpecah, tapi belajar dari keperbedaan itu agar kita saling merawat
saling merangkul. Kita butuh sinergi kerjasama itu. Begitu. Baik, ini juga menarik sekali sebenarnya kalau kita berbicara secara teologis dan juga secara historis, gitu ya, historis empirik. Kalau kita belajar dari kehidupan umat Tuhan, sesungguhnya umat Tuhan itu dipilih memang sedikit tadinya, tapi justru ditempatkan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Katakanlah misalnya Abraham sedemikian rupa kan, tadinya sendiri atau juga bersama dengan ponakannya Lot begitu ya. Tapi kemudian mereka kan ditempatkan di tempat yang masyarakat yang beraneka. Nah, di saat seperti itu mereka juga harus hidup tentunya bisa saling menerima, saling memahami dengan tidak menyakiti dan tidak merusak apa yang dipercayai oleh orang-orang lain. Nah, oleh karenanya itu kalau kita berbicara ke dalam, tentu kita juga harus membiasakan ya, baik kita secara pribadi dan juga saudara-saudara kita yang dalam satu persekutuan memahami bahwa bukan hanya kita. Ya, saudara-saudara kita yang lain juga adalah ciptaan Tuhan. Kalau ciptaan Tuhan tentunya kalau Tuhan izinkan seperti itu ada maksud Tuhan. Nah, karena itu jangan kita rusak maksud Tuhan. Tapi kita harus bertanya apa yang bisa kita buka ya pintu supaya kita bisa bersama-sama ya di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Dan jangan berpikir bahwa hanya kita saja yang benar, kan begitu. Ya, tentunya saudara-saudara kita yang diizinkan oleh Tuhan pun ada di sekitar kita bersama-sama walaupun berbeda kepercayaan kita, tentunya ada maksud Tuhan untuk saling melengkapi dengan kita. Terakhir pertanyaan tentang toleransi ini Pak Pendeta Padiangan, kira-kira apa kiat atau pesan dari Pak Pendeta, pengalaman Pak Pendeta untuk merawat, untuk bisa kita menjaga toleransi itu? Apa yang harus kita lakukan? Iya, kalau menurut pemahaman saya untuk menjaganya, kita selalu juga mengingat bahwa yang tadi ya, kita tidak dibiarkan Tuhan atau tidak ditempatkan Tuhan hanya kita sendiri. Itu harus ada pemahaman dulu. Artinya kita ada dengan orang yang berbeda iman. Lalu yang kedua, kita juga harus membuka di mana titik temu kita untuk boleh bersama-sama. Jadi jangan selantiasa menekankan yang pokok dari ajaran kita sehingga kita tidak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Tentunya mereka juga akan mengatakan, oh ini inti atau pokok daripada yang kami imani. Tapi kita harus buka sisi-sisi di mana kita bisa bertemu untuk boleh melakukan bersama-sama kegiatan-kegiatan tertentu, ya terutama untuk mengatasi masalah-masalah pergumulan yang ada di sekitar kita. Itu barangkali yang saya pikir bisa untuk merawat toleransi. Satu pertanyaan terakhir, ada kaitannya sebenarnya karena gereja ini gereja yang bersejarah. Tadi disebutkan lebih dari 100 tahun lalu, sudah lebih 1 abad gereja ini berdiri. Banyak tokoh pernah bergereja di sini, beribadah. Salah satu yang kami dengar Amir Sarifuddin Harahap. Dia Perdana Menteri kedua Indonesia di masa Orde Lama. Bisa cerita Pak Pendeta, kira-kira apa data-data yang mengisahkan Amir Sarifuddin pernah di HKBP Kernolong? Iya, kalau sudah berbicara dengan tokoh, ya saya juga sedang mencari-cari banyak hal sebenarnya dengan jemaat kita di sini. Sebagai gereja tertua di Jawa, ya punya tanggung jawab besar dan salah satu tentunya memunculkan tokoh-tokoh itu juga. Tapi sebelumnya saya juga sekarang sedang memikirkan ya bagaimana kira-kira perkembangan daripada HKBP Kernolong ini bisa sampai begitu banyak ya, perlu ada satu dokumen untuk menunjukkan itu. Tapi yang kedua, kita bersyukur ini kebetulan buku ini waktu tadi 100 tahun HKBP Kernolong. Waktu 100 tahun HKBP Kernolong, ya, ini dirayakan tentunya dengan baik. Lalu ada satu dokumen sedemikian rupa merupakan buku, ya, ini penulisnya ada Bapak Riston Pangaribuan, Christian Panjaitan, editornya Bapak Dr. Binsar Papahan, kemudian Hokman Nenggolan. Dan di sini di halaman 170 ada disebutkan nama Amir Sarifuddin Harahap. Dan menarik,
ya kalau kita baca ini salah satu yang pernah dia kerjakan bersama-sama dengan saudara-saudara kita di sini, rupanya beliau itu dulu sangat akrab, tapi bukan sekadar akrab, tapi juga dia sebagai ya itu mungkin talenta kepemimpinannya pernah juga katanya berkhotbah ya. Ya memang dokumen khotbah itu kita tidak bisa temukan, tapi catatan ini ya menunjukkan bagaimana beliau dulu aktif di tengah jemaat bersama dengan para pemuda, bersama dengan jemaat yang masih baru bertumbuh sedemikian rupa, dan memberikan warna tertentu. Kalau bisa dia menyampaikan sesuatu firman Tuhan kan bisa memberikan warna itu. Dan tentunya beliau itu kan perlu memang kita harus angkat nama beliau, karena itu pernah juga dilaksanakan di sini satu seminar kecil tentang Amir Saripudin. Ya, oleh PMK HKBP. Oke, ya. saya kenal Indra Nawaban. Indra Nawaban. Ya, dan kemudian saya dengar dalam waktu dekat akan ada lagi webinar yang akan dilakukan untuk ya mengapresiasi kehidupan dan kinerja dari Bapak Amir Saripudin. Dan kami juga bangga sebab beliau pernah bersama dengan HKBP Kernolong di awal-awal berdirinya jemaat kita di sini. Dan banggalah karena pernah menjadi Perdana Menteri kedua Indonesia. Ya, pasti. Ya. Menteri Penerangan pertama. Benar. Amang Pendeta Pandiangan, terima kasih waktunya di sela-sela kesibukan masih berkenan untuk kami wawancara. Horas melihat ya, Bang. Dan sering-seringlah kemari. Oke.